penjelasan tentang harta peninggalan Islam. Kan tadi Ustaz katakan bahwa harta ini kan bukan milik kita, Ustaz. Setelah kita meninggal gitu kan. Yang jadi pertanyaan Ustaz, apakah harta yang telah kita tinggalkan ini akan menjadi beban juga kita di akhirat? Kan bukan kita punya, Ustaz. Itu yang pertama, mohon penjelasan Ustaz. Kalau harta yang telah kita tinggalkan gitu kan, jadi bukan ditanya untuk beban kita gitu di akhirat Islam. Apakah begitu? Kemudian yang kedua Ustaz, kan para ulama habaib menganjurkan kita berselawat Ustaz. Yang firman Allah itu kan, sesungguhnya Allah dan malaikat berselawat ke atas Nabi. Yang kita ketahui kan Ustaz, selawat Jibril itu ada Ustaz. Selawat kita juga ada, selawat Nabi juga ada. Yang jadi pertanyaan saya itu Ustaz, belum pernah didengar bunyi selawatnya Allah kepada Rasulullah. Nah itu, kalau selawat Jibril kan ada Ustaz. Mohon penjelasan Ustaz, apakah memang ada kan bunyinya Innallah, sesungguhnya Allah berselawat gitu Ustaz. Pasti ada itu selawat khusus Allah kepada Nabi, seperti khususnya Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mohon penjelasan Ustaz. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harta yang kita tinggalkan apakah nanti akan menjadi beban bagi kita di akhirat? Itu tergantung bagaimana kita memiliki harta itu. Kalau harta yang kita tinggalkan itu dari jalan yang benar, kita memperolehnya dengan memperoleh yang benar, yang halal, terus kemudian kita meninggal dan menjadi warisan bagi anak-anak kita, maka nanti kita tidak akan menjadi beban. Maka harta itu tidak akan menjadi beban karena kita memperolehnya dari cara yang halal. Tapi kalau harta yang kita tinggalkan adalah harta yang haram atau yang bukan hak kita, lalu kita tinggalkan, kita ambil bukan hak kita dan kita tinggalkan, anak kita menyangkanya itu sebagai warisan. Nah itu yang berat. Contoh misalnya Pak ya, tanah misalnya, masalah tanah misalnya. Ini yang mesti, makanya kalau orang bersaudara itu Pak, itu pernah terjadi biasanya kalau di daerah Jawa itu kan biasanya saling bersaudara itu saling, dulu bapak-bapaknya saling memberi, saling mengizinkan. Misalnya begini, ini tanah abangnya, lalu kata abangnya itu bilang dengan si adik, udah kalau kamu tinggal di sini aja. Kan disuruh tinggal, bukan diberikan tanah. Sekian lama sampai punya anak, punya cucu. Dia tak pernah ngomong si adik tadi kalau tanah itu tanah abangnya. Nah, karena tak pernah ngomong, meninggal, pastilah si anak cucu nganggap itu tanah dia. Nah yang begini ini benar Pak. Maka kalau wasiat orang itu berdosa meninggalnya kalau punya wasiat atau punya sesuatu yang hanya dia yang tahu, tapi tidak memberitahu kepada orang lain. Misalnya tentang cerita tadi itu baru antar saudara. Lalu bagaimana kalau dulu dia itu ngambil punya orang, ditinggali anak cucu. Nah itu beratnya harta benda. Maka kalau urusan seperti itu tuh Pak, ini pesan guru saya dulu. Kalau urusan tanah, urusan apa, itu lebih bagus kita. Kalau memang kita ragu benar salah, lebih bagus kita ngalah. Tapi kalau kita yakin benar, lanjutkan. Tapi kalau Bapak ragu benar tidak ya, saya ini salah, bagus salah. Karena kalau itu memang tanah Bapak diambil sama dia, itu tak rugi Bapak, karena nanti tetap dibalikkan hak Bapak di akhirat itu sebagai pahala. Tapi kalau yang harus kita pikirkan tuh takut itu memang betul tanahnya. Nah itu yang ditakutkan seperti itu. Itu
harta benda. Maka kita ini di dalam hidup, apapun harta benda yang kita miliki itu mesti diomongkan supaya anak kita tahu, paling tidak istri kita tahu. Misalnya kita punya motor gadai, itu jangan berdua Pak, jangan hanya dengan kawan saling percaya lalu kita tak cerita dengan orang. Misalnya kita bawa motor itu motor gadai, balik ke rumah dapat 2 hari meninggal, istrinya tak tahu, lalu datang orang nak ngambil motornya, ya tak diberikan barang itu, bahasanya mungkin suaminya bilang beli, gak apa, bohong gitu bahasanya, lalu dipertahankan padahal itu punya orang. Nah itu mesti cerita, jangan tidak cerita. Kalau kita cerita, yang tak boleh cerita itu keburukan. Kalau ada kaitannya dengan orang lain mesti cerita. Oh saya begini, terlebih hutang Pak. Kok hutang tuh, kalau dengan keluarga cerita, saya punya hutang ini, punya hutang ini, punya hutang ini. Itu bukan kita nak mati, bukan. Cuma kan masalahnya malaikat maut itu tak pandai berkabar Pak. Iya kok berkabar, seminggu lagi ya kata dia. Enak gitu nak anu dulu, bahasanya begitu. Jadi harta benda yang benar kita cara meninggalkannya itu tak jadi beban nanti di akhirat. Soal nanti di belakang misalnya bagaimana anak-anaknya, tak ada tanggung jawab dengan kita, karena kita udah meninggalkan dengan cara yang benar. Nah itu yang mesti dipahami. Kemudian ulama dulu Pak, itu kalau nak berjalan jauh gitu pasti nulis ini hutang. Saya jangankan jauh kemana, pergi ke Jawa aja, itu yang paling berat dalam beban saya itu kalau ada yang seperti itu ya, hutang, kemudian apa namanya itu amanah dan lain semacamnya, itu saya tulis semua. Bukan nak mati, tapi memang persiapan ulama itu seperti itu. Para ulama dahulu itu seperti itu. Kemudian yang kedua tentang sholawatnya Allah. Sholawatnya Allah itu, kalau kita ingin memahami, itu caranya dari tauhid. Kalau sholawatnya kita kan Allahumma sholli ala Muhammad, sholawatnya malaikat itu mendoakan Nabi Sallallahu Alaihi Muhammad. Nah kalau sholawatnya Allah, maka cara mengkajinya itu dari tauhid. Tauhidnya gimana? Allah itu kan punya sifat mukhalafatu lil hawadisi. Allah berbeda dengan makhluk. Kalau sholawatnya makhluk membaca, manusia baca, malaikat baca sholawatnya. Kalau Allah berarti tidak membaca. Kebalikannya, bagaimana sholawatnya Allah? Itu jelas ulama sepakat. Sholawatnya Allah kepada Nabi itu adalah dengan iqta'ur rahmah, memberikan rahmat. Jadi bukan Allah, ibaratnya jangan kita bayangkan baca Sallallahu Alaihi Muhammad misalnya gitu. Tidak. Kalau ada orang misalnya mengajarkan bacaan sholawatnya Allah tapi dibaca, itu tak mungkin Pak. Pasti salah, karena sholawatnya Allah itu bukan bacaan tapi memberi rahmat. Nah kan sholawat itu gini, kalau Bapak bersolawat itu sebenarnya, ini jangan salah paham, saya ulangi tapi jangan salah paham Bapak, kalau kita bersolawat itu sebenarnya bukan hanya kita yang solawat, tapi Allah juga bersolawat. Dan Bapak perhatikan kalimatnya, Allahumma, itu maknanya Pak, ya Allah, sholli, bersolawatlah engkau. Jadi Bapak kita minta kepada Allah supaya bersolawat ala Muhammadin, kepada Nabi Muhammad. Jadi posisi kita itu minta. Yang bersolawat siapa? Allah. Maka solawat itu amalan yang tak mungkin ditolak. Kenapa? Karena yang bersolawat Allah sendiri. Tapi solawatnya Allah bukan baca, melainkan menurunkan rahmat.
Jadi di dalam sholawat itu ada segitiga bahasanya. Ada kita, ada Allah, ada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad posisinya yang diberi rahmat, Allah posisinya yang menurunkan rahmat, kita posisinya meminta kepada Allah supaya Nabi Muhammad diturunkan rahmat. Karena udah bersanding Pak, kita kemudian ada Allah dan ada Nabi Muhammad, maka sholawat itu jadi amalan yang istimewa. Ada kita meminta, Allah memberi, Nabi Muhammad diberi. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Itu hebatnya sholawat begitu. Maka kalau Bapak memahami ini, sholawat, memahami ilmunya tadi itu nilai sholawat Bapak bukan hanya sekedar baca, tapi nilainya juga ada nilai ilmu, pemahaman. Itu lebih tinggi Pak dari hanya sekedar sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Bapak tak memahami ilmunya. Jadi sholawat itu satu yang mesti dipahami oleh kita. Ada yang diberi, ada yang memberi, ada yang diberi, ada yang memberi, ada yang memohon untuk diberi. Makanya orang yang ahli sholawat itu pasti Allah berikan keistimewaan. Kenapa? Karena dia melibatkan Allah untuk kepada Nabi Muhammad. Jadi Allahumma, kita minta kepada Allah, sholli, supaya Allah bersolawat ala Muhammadin, kepada Nabi Muhammad. Bahasanya, ada seorang anak misalnya minta kepada orang tuanya supaya bersedekah kepada orang itu. Kira-kira kita sebagai orang tua yang melihat anak kita, Pak, itu ada orang pengen makan, kasihkan, dia lapar, Pak, kata anak kita. Kira-kira kita yang melihat anak kita begitu, pasti kasihan Pak, pasti sayang dengan anak kita. Kenapa? Karena dia punya kepedulian kepada orang lain. Dalam sholawat seperti itu. Kita ini minta bukan untuk Nabi Muhammad, bukan untuk kita, tapi minta untuk Nabi Muhammad. Pasti Allah peduli dengan kita. Nah itu sholawat Pak. Makanya sallallahu alaihi Muhammad atau Allahumma sholli ala Muhammad atau sholawat apapun, pokoknya jangan jangan sampai kita dalam sehari semalam ini tak bersolawat. Di luar sholat Pak ya, kalau di dalam sholat ya udah pasti itu, udah pasti. Di luar sholat maksudnya, hidupkan, biasakan sholawat itu. Berapapun yang Bapak bisa. Ahabbul a'mali ilallah adwamuha. Amal yang paling dicintai Allah itu yang istiqomah, meskipun sedikit. Sholawat 1000, bila setahun sekali. Ada sholawat 100 kali setiap hari. Itu lebih bagus yang 100 hari kekal ketimbang yang 10, yang 1000 tapi setahun sekali. Ibaratnya sholawat tuh, kalau 100 itu sebentar Pak, sebentar. Kita bicara dengan kawan sejam gak mampu kan, apalagi sholawat 100 itu. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, atau Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itu namanya sholawat lisan. Ada orang sholawat bil ilmi. Sholawat bil ilmi itu merenungi kasih sayang Allah yang diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sholawat itu nanti akan mengantarkan cinta. Cinta akan mengantarkan keterpautan, terpaut. Kalau sudah terpaut, apa-apa Nabi Muhammad, apa-apa Nabi Muhammad, apa-apa Nabi Muhammad. Bapak punya masalah, yang diingat dulu Nabi Muhammad. Punya masalah. Kalau orang sudah terpaut itu Pak, hatinya sudah terpaut dengan Nabi Muhammad, gelisah, bingung, itu yang diingat pertama itu Nabi Muhammad.
Cirinya orang sudah terpaut dengan Nabi Muhammad, kalau punya masalah pasti bersolawat. Nah itu. Tapi jangan sampai solawat itu dijadikan apa Pak ya? Dijadikan sekedar keperluan. Kalau lagi bingung baca solawat. Kalau lagi tenang, bahagia, lupa dengan solawat. Nah itu namanya diambil seperlunya. Jangan seperti itu tak bagus. Dan itu yang yang mesti dipahami. Jadi Allah dan Nabi Muhammad ini jangan sampai Bapak tinggalkan di dalam kehidupan, bawa di dalam setiap harinya. Bukan disebut Pak, bukan Allah Muhammad, Allah Muhammad, Allah, bukan begitu. Pengamalannya itu Bapak dalam posisi apapun, mau senang mau susah, yang mesti mendengar laporan itu Allah dulu, jangan yang lain. Misalnya, contoh ya, kita tertimpa sakit. Jangan sampai Bapak bercerita sakit kepada orang lain, sedangkan Bapak belum bercerita sakit kepada Allah. Mestinya Bapak cerita dulu dengan Allah, baru cerita dengan orang. Ya Allah, saya sekarang ini Engkau berikan saya sakit, mudah-mudahan diberikan sabar dan mudah-mudahan Engkau berikan kesembuhan. Misalnya begini, melapor dulu kepada Allah. Jangan sampai bahasa anak-anak sekarang buat apa tuh Pak, buat status di WA lagi demam gitu kan. Kepada Allah belum melapor, udah melapor kepada orang, itu Allah itu cemburu Pak. Maka laporan Bapak kalau sudah duluan kepada orang, lama nak didengar Allah. Sama dengan begini, Bapak punya anaknya itu kalau punya masalah ngomong dengan tetangganya, tak pernah ngomong dengan Bapak. Kira-kira Bapak sebagai orang tuanya tahu anaknya begitu macam mana? Kan merasa tidak dihargai kan? Saya ini orang tuanya, kenapa ente kalau punya masalah ngomong dengan itu, kenapa tidak ngomong dengan saya? Saya ini bapak kamu, pasti gitu kita marahi. Kita kecewa karena sebagai orang tua tidak diberitahu dulu. Nah, sekarang kita ingat hubungan kita dengan Allah. Kalau kita punya masalah, siapa yang tahu lebih dulu? Allah itu pasti tahu, cuma siapa yang kita laporkan lebih dulu? Kalau sudah melapor kepada Allah, nah, nak cerita dengan orang tak masalah. Lah kemarin saya kena musibah begini. Asalkan kita sudah melapor kepada Allah. Kalau belum melapor kepada Allah jangan. Nah itu mesti dipraktikkan. Gitu juga kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tuh dengan sholawat yang kita baca itu akan nanti melahirkan keterpautan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mungkin ini yang bisa diaturkan. Semoga barokah manfaat. Semoga Allah memberikan kita sehat afiat. Ketemu lagi di malam Rabu yang akan datang. Kita istiqomahkan belajar ini sampai mati Pak, sampai meninggal. Dan mudah-mudahan Allah masih memberikan kita barokah umur. Amin ya rabbal alamin. Oh ya, mumpung ingat yang terakhir, ini ada kegiatan punggur bersolawat dalam rangka pelantikan pengurus NWJNU Sungai Kakap di Darul Dakwah di Pondok Pesantren Kiai Sarnawi di Darul Dakwah di Kuala Parsidik, itu bersama Habib Toha Al-Jufri malam Ahad ini. Bagi Bapak yang tidak tidak berhalangan, tidak ada janji yang lebih mendahului, sangat diharapkan untuk sama-sama bisa meramaikan, bisa hadir untuk menyemarakkan sholawat. Dan mudah-mudahan Allah memberikan kita sehat, afiat, barokah umur. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan mubarakan ma'suman wa la tada' fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyan aw matrudan aw mahruma. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.